Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najwa Nur Fajriya dari kelas 2A Jurnalistik dengan NIM 11230511000021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi pengantar sosiologi yang sudah dipelajari selama 1 semester ini. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, di mana pengetahuan tersebut selalu dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis. Tujuan ilmu adalah untuk lebih mengetahui dan mendalami segala segi kehidupan. Dan sosiologi adalah ilmu sosial yang memfokuskan diri pada hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan dalam masyarakat. Yang kedua ada sejarah dan metode sosiologi. Selama abad 19, Auguste Comte atau seorang ahli filsafat dari negara Prancis menulis beberapa buku yang mencakup metode umum untuk mempelajari masyarakat. Dia berpendapat bahwa logika membentuk urutan ilmu pengetahuan dan bahwa setiap penelitian dilakukan melalui tahap-tahap tertentu sebelum mencapai tahap terakhir yaitu tahap ilmiah. Dia memiliki anggapan bahwa saatnya telah tiba setiap penelitian yang mempelajari masalah dan gejala masyarakat memasuki tahapan ilmiah. Oleh karena itu, dia mengusulkan bahwa setiap penelitian masyarakat harus diubah menjadi ilmu tentang masyarakat yang independen. Saat itu, dia diberi nama sosiologi pada tahun 1839. Nama itu berasal dari kata Latin yang pertama ada socius yang berarti kawan dan logus yang artinya berbicara atau kata. Metode sosiologi antara lain ada metode kualitatif, metode kuantitatif, metode histori, metode komparatif, dan metode studi kasus. Materi ketiga adalah proses dan interaksi sosial. Pengertian proses sosial adalah cara berhubungan yang terjadi ketika individu dan kelompok sosial bertemu satu sama lain yang menggoyahkan sistem dan bentuk hubungan tersebut, atau pola hidup yang menentukan apa yang terjadi jika perubahan ada di dalamnya. Proses sosial juga dapat diartikan sebagai saling memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, hukum, dan lain-lainnya. Kedua adalah pengertian interaksi sosial. Adalah suatu hubungan yang dinamis meliputi hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok sosial dengan kelompok sosial yang saling menyapa atau berjabat tangan, berbincang, bahkan atau berdebat. Materi keempat adalah kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain dan memiliki kesadaran yang kolektif. Sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka, kelompok sosial dibentuk oleh anggota masyarakat dari berbagai jenis dan tipenya. Pengertian masyarakat perdesaan dan ciri-cirinya. Masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang tinggal di sebuah desa dan karakteristiknya adalah masyarakat yang kebanyakan profesinya sebagai petani atau nelayan. Sederhana, mudah curiga, guyup kekeluargaan, tegas, perasaan minder terhadap orang kota, suka gotong royong, demokrasi, dan religius. Masyarakat kota dan karakteristiknya adalah pengertian masyarakat kota yang ditekankan pada suatu ciri-ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat desa. Perbedaan itu antara lain menyangkut peranan besar sektor sekunder dan tersier dalam kehidupan ekonomi. Jumlah penduduk relatif besar, heterogen, susunan penduduknya, dan kepadatan penduduknya yang relatif besar pula dibandingkan kondisi sosial di masyarakat desa. Materi kelima adalah masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan atau kultur adalah produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya. Dengan demikian, maka kebudayaan adalah hasil nyata dari proses sosial yang dijalankan oleh manusia bersama masyarakatnya. Sosiologi juga menggunakan dan mengkaji masalah kebudayaan karena kebudayaan tak lepas dari hubungan antara sesama manusia dalam masyarakat. Kebudayaan memiliki peran yang signifikan bagi manusia untuk komunitasnya. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan individu seperti kekuatan alam dan faktor-faktor internal dalam masyarakat tidak selalu bersifat menguntungkan. Selain itu, ada kebutuhan akan pemenuhan kepemuasan baik secara spiritual maupun material yang menjadi penting bagi manusia dan kelompok sosialnya.
Materi keenam adalah lembaga sosial dan kemasyarakatan. Lembaga sosial atau yang dikenal juga dengan lembaga kemasyarakatan adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara atau prosedur untuk melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan dalam hidup. Materi ketujuh ada lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial dapat pula berupa pengelompokan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, atau politik dalam lapisan yang berjenjang. Dasar pembedaan antara satu posisi sosial dengan posisi lainnya berupa perbedaan ekonomi, kekayaan, status sosial, pekerjaan, kekuasaan, dan sebagainya. Terjadinya lapisan sosial atau stratifikasi sosial. Yang pertama adalah lapisan sosial itu terjadi karena tingkat umur atau age stratification. Dalam sistem ini, masing-masing anggota menurut klasifikasi umur mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda untuk masyarakat-masyarakat tertentu walaupun tidak mutlak benar. Kedua, faktor kepandaian dan kecerdasan. Pada umumnya masing-masing dipakai sebagai tolok ukur untuk membedakan orang dengan orang lainnya yang dikatakan tidak benar atau tidak mutlak. Stratifikasi sosial jika dilihat dari segi sifat dibagi menjadi dua, yaitu stratifikasi sosial secara terbuka dan stratifikasi sosial secara tertutup. Materi ke-8 yaitu tentang kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan yang dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah dan juga untuk memberi keputusan-keputusan secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya. Yang kedua ada kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seseorang pemimpin memengaruhi bawahannya dan dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, tugas, dan objektif-objektif yang dengan membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. 9 ada konsep dan teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial merupakan konsep yang menjelaskan tentang adanya perubahan karena ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial di dalam kehidupan masyarakat yang melahirkan pola kehidupan baru. Sosial dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Dampak dari perubahan sosial tersebut adalah memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perubahan sosial diantaranya adalah perkembangan iptek, terjadinya lapangan kerja baru dan menciptakan tenaga kerja yang profesional dan meningkatkan aktivitas kerja. Sedangkan dampak negatif dari perubahan sosial yaitu kondisi integrasi pengolahan daerah ke kenakalan remaja dan terjadinya kriminalitas. 10 ada masalah sosial dan program penanggulangan masalah sosial. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Individu di dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Penanggulangan bisa dengan pendidikan dan penyuluhan, pembentukan kelompok masyarakat, program pemberdayaan ekonomi, serta partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah. Ada strategi perubahan sosial. Secara umum, perubahan sosial dapat diartikan sebagai proses perubahan dalam berbagai aspek sosial kehidupan masyarakat yang terjadi dalam kurun waktu. Perubahan aspek-aspek sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat, misalnya perubahan dalam nilai norma sosial, proses sosial, perilaku sosial, dan gaya hidup atau lifestyle, serta stratifikasi sosial dan kelembagaan masyarakat. Strategi perubahan sosial diantaranya adalah strategi fasilitatif, strategi reduktif, strategi persuasif, strategi kekuasaan, dan strategi kekerasan versus non-kekerasan.
Materi terakhir atau materi ke-12 adalah gerakan sosial dalam perubahan masyarakat. Gerakan sosial merupakan hubungan antara kelompok yang terlibat dalam gerakan sosial. Gerakan sosial ini dipelopori oleh kebanyakan orang yang menginginkan sebuah perubahan, baik dari pihak yang sudah mempertahankannya dari sebelumnya. Salah satu kasus dari gerakan sosial dalam perubahan sosial adalah gerakan LGBT atau gerakan lesbi, gay, seksual, trans, dan komunitas yang terkait. Berbagai kelompok dari hak asasi LGBT di seluruh dunia berupaya untuk menjamin persamaan hak bagi kaum mereka dalam lingkup pendidikan seperti sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaannya. Sekian penyampaian rangkuman materi mata kuliah pengantar sosiologi dari saya. Bila ada kesalahan dalam kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya Najrul Fadriya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.